Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa YouTube channel Al-Khairat Milenial yang kami hormati dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita coba membahas mengenai ibadah maliyah. Ibadah banyak pembagiannya. Di antaranya ibadah, ulama membaginya ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati, badaniyah yang berkaitan dengan badan, kemudian ibadah maliyah berkaitan dengan harta. Ibadah maliyah dan badaniyah dan qalbiyah jadi berkaitan dengan semuanya. Ibadah maliyah ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib yaitu zakat. Nah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Ada namanya zakat mal, ada yang namanya zakat fitrah. Insya Allah mengenai masalah zakat fitrah akan dibahas khusus. Nah, zakat mal ini ada terbagi 6, baik itu emas, perak, kemudian hewan ternak, kemudian turuk wasimar atau buah-buahan dan bahan makanan pokok, kemudian tijarah, kalau seandainya seseorang yang berdagang, ya, kemudian itu ada namanya rikas, ada namanya makdin, ada namanya rikas makdin barang tambang, rikas kemudian itu harta karun, dan yang di akhir saat ini ada yang namanya zakat profesi. Nah, semua itu hukumnya wajib ditunaikan. Andainya tidak ditunaikan, maka ia telah melakukan yang namanya dosa besar. Selama dia tidak ingkar. Kalau ingkar, berarti dia telah keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak menunaikan, ia tidak dia tidak ingkar kepada kewajiban zakat tersebut, ia masih dihukumi Muslim, namun telah melakukan yang namanya dosa besar. Nah, ini namanya ibadah zakat. Yang kemudian ada ibadah maliyah yang lain, sering kita dengar, yang namanya infak dan sedekah. Bahkan ma'ruf. Ada namanya lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. Nah, apa perbedaan infak dan sedekah ini? Infak ini terbagi 2. Ada infak wajib atau yang kita kenal dengan nafkah. Nah, nafkah wajib ini terbagi 2. Ada wajib kepada kepala rumah tangga, ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun min khairin. Jadi tanya tentang apa yang dinafkahkan dari yang baik tersebut. Kemudian wabil walidain, kepada kedua orang tua, wal akrabin, ini kepada kedua orang tua, wal akrabin, dan kepada keluarga, yaitu istri, anak, yang belum balik. Kalau anak yang sudah mampu, tidak wajib nafkah kepada mereka. Tapi ini kasih sayang orang tua, walaupun mereka sudah balik dan mampu untuk bekerja, masih tetap diberikan nafkah. Tapi itu nafkah tidak wajib sudah. Itu merupakan kesunahan. Dan ada nafkah selain kepada kepala rumah tangga, yaitu kepada agniya, kepada orang-orang kaya, orang yang memiliki kelebihan. Dan nafkah wajib itu kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Nah, lanjutan ayat tadi, wal fuqara wal masakin, yaitu fakir miskin. Dan ini berbeda antara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wa firikab dan seterusnya. Kalau yang itu masrafnya zakat atau penyaluran zakat ada 8 golongan, termasuk diantaranya zakat termasuk diantaranya kepada fakir dan miskin. Nah, ini lain tempat penyaluran zakat dan lain juga tempat penyaluran atau kewajiban
memberi nafkah kepada fakir dan miskin. Itu buat orang yang kaya. Nah, adapun nafkah yang sunnah ini dalam ayat yang lain disebutkan wa anfiqu fi sabilillahi ma razaqnahum min amwalikum. Nah, ini perbedaan sedikit antara nafkah yang sunnah dengan sedekah. Disebutkan situ wa anfiqu fi sabilillahi ma razaqnakum. Apa yang kami beri rezeki kepada kalian, keluarkanlah nafkah di situ. Nah, berarti nafkah ini dikeluarkan ketika kita mendapat penghasilan. Berapapun penghasilan kita keluarkan nafkah itu, ini namanya nafkah sunnah. Nafkah sunnah. Nah, beda sama sedekah. Sedekah kita tidak mendapatkan apapun, kemudian kita mau mengeluarkan, maka dia diberikan pahala. Nah, ini mengenai sedekah disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, dalam bab hibah diberikan definisi. Di situ dibagikan bahwa ada yang namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada namanya hibah. Yang ini hibah kita tidak bahas. Kemudian sedekah ini apa? Sedekah adalah pemberian kepada seseorang yang tidak mampu. Pemberian kepada seseorang yang tidak mampu, ini namanya sedekah. Atau pemberian kepada orang yang mampu, tapi dengan niat untuk mendapat pahala. Nah, berbeda dengan hadiah. Hadiah itu pemberian dengan tujuan atau dengan maksud memuliakan kepada orang yang diberikan tersebut. Nah, kalau hibah ini pemberian dengan akad, ada ijab dan kabulnya. Dan ada syarat-syaratnya yang lain bagaimana disebutkan dalam bab muamalat. Nah, inilah ibadah maliyah yang perlu kita pahami sehingga ketika kita mengeluarkan, kita tahu apa manfaatnya. Bahkan salah seorang teman kami diberikan resep oleh guru kami, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ketika kamu ingin usahamu berhasil dan sukses, maka setiap kamu mendapat kelebihan, nafkahkan dari yang kamu dapatkan 2,5%. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan mengenai ibadah maliyah ini merupakan ibadah yang sulit. Mengapa ibadah yang sulit? Karena orang yang mempunyai penyakit bakhil sulit untuk mengeluarkan hartanya. Dan penyakit bakhil itu karena penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Oleh karena itu banyak motivasi untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang bersedekah seperti apa? Orang yang memberikan nafkah seperti orang yang menanam sebutir, dari sebutir itu tumbuh 7 tangkai, dari tiap tangkai muncul 100. Nah, tapi pahala ini tidak kita dapat kecuali kita keluarkan dengan ikhlas. Banyak fadilah-fadilah yang lain buat orang yang bersedekah dan bernafkah. Ini untuk memotivasi, apalagi di bulan suci Ramadan ini, semuanya berlipat ganda pahalanya. Seperti apa lagi manfaat dan motivasi atau kelebihan daripada sedekah itu? Sadaqatus sir, contohnya, sedekah yang diam-diam itu menyebabkan seseorang terhindar dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, orang kan tidak tahu meninggalnya kapan.
Kalau seandainya meninggal di tempat tidur dapat mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau misalnya meninggal dalam keadaan yang lain tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, namun ketika dia merutinkan sedekatus sir, maka ia terhindar dari penyakit atau terhindar dari meninggal dari keadaan su'ul khatimah. Banyak yang lain. Misalnya terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya sedekah jariyah ketika sudah meninggal. Sedekahnya masih mengalir pahalanya, yaitu wakaf. Ada lagi ia masuk dari pintu sedekah. Kemudian malaikat mengaminkan setiap pagi ketika dia mengeluarkan sedekah pagi. Nah, masih banyak lain keutamaan dan fadilah sedekah. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita mau berbagi kelebihan yang kita miliki? Jika kita tidak punya kelebihan, maka kita cukup dengan senyum untuk mendapat sedekah. Bagaimana dalam riwayat? Tabassum ala wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Senyum kepada saudara, bukan kepada kotak amal. Jangan ketika kotak amal lewat, kita senyum katanya sedekah. Tidak demikian. Tapi kita beri sesuai dengan keikhlasan kita. Mesti kita mujahadah untuk ibadah maria ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.